Pertama-tama sih persiapannya kita lihat ya device kita compatible atau tidak untuk record dan untuk audio live kita. Dan yang kedua sih kita mempersiapkan tempat, alat musik dan lain-lain, kabel untuk menunjang recordingnya. Sebelum tim musik record, yang pasti lagu sudah di-sharing dulu, kemudian teman-teman yang lain itu mempelajarinya, mendengar lagi bagaimana aransemennya, kemudian yang pasti kita bermain sesederhana mungkin, maksudnya dalam artian hindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, karena kita ini record, semua orang bisa lihat, kemudian semua orang bisa ulang lagi untuk melihatnya. Jadi persiapannya itu harus lebih matang kalau dari tim pemusik. Iya, waktu Corona itu sudah mulai hadir di Lampung ya. Jadi kita dihubungi untuk akan diadakan ibadah secara online. Jadi ya yang terbayang di pikiran kita itu sesuatu yang baru pasti ya. Dan yang harus kita persiapkan itu ya harus hafal lirik, itu nggak boleh salah gitu. Jadi sesuatunya itu harus lebih dipersiapkan lebih lagi gitu. Bedanya ibadah online sama live streaming itu, kalau ibadah online enaknya ketika kita rekaman, kita mengalami kesalahan itu bisa di-take ulang gitu. Tapi ketika live streaming ya apa adanya gitu ya, makanya kita harus siapkan lebih lagi kalau untuk live streaming ini. Jadi kita nggak boleh salah, kita nggak boleh ada kekurangan-kekurangan, harus hafal lirik lebih lagi gitu. Tapi ya di satu sisi kalau untuk yang ibadah online sendiri, kita harus membiasakan diri tidak berhadapan dengan jemaat, cuman berhadapan dengan kamera. Nah itu yang pertama kali kita rasakan, itu sesuatu hal yang aneh karena nggak pernah ya kita rasakan selama ini. Selama ini ketika kita worship leader itu memimpin pujian, ada respon dari jemaat. Mereka bisa mengangkat tangan, mereka bisa bertepuk tangan, kita bisa lihat respon mereka secara langsung gitu. Nah ketika recording begini ya kita nggak tahu respon mereka seperti apa. Tapi yang satu kita harus lakukan, bahwa yang kita layani itu Tuhan yang sama. Jadi respon kita pun harus sama ketika kita berhadapan dengan jemaat ataupun tidak lagi berhadapan dengan jemaat. Ini sesuatu yang beda ya. Selama ini kita ibadah di depan jemaat, namun kali ini kita direkam, direcord, kemudian diupload di Facebook atau di YouTube, sosial media yang lain. Itu suatu hal yang sangat beda dari kebiasaan yang pernah kita lakukan selama ini di ibadah-ibadah gereja. Ya pertama-tama kita melalui step recording, nge-record PPW, khotbah, dan pengumuman dan lain-lain. Yang terus habis itu step selanjutnya kita editing, kita edit sedemikian rupa menjadi file jadi, dan pada hari Minggunya kita uploading ke Facebook dan YouTube. Sesudah itu baru bisa ditonton oleh jemaat. Ketika bagian yang berkesan, ketika mau live, tiba-tiba koneksi internet putus. Itu sangat berkesan dan membuat panik sebenarnya. Harapannya sih cepat-cepat kembali normal ya, seperti biasa. Dan walaupun kalau tidak bisa seperti biasa, ya setidaknya ada audiens lah. Karena tidak enak juga kalau kita pelayanan tetapi hanya kosong gerejanya. Yang paling lucu itu kita semua pemusik yang selama ini mungkin kalau pelayanan langsung naik seadanya gitu ya, dalam artian dandan ya serapi yang bisa kita buat. Namun kali ini kita harus di make up, laki-laki perempuan kita harus di make up. Jadi pada saat
wajah kita tersorot sama kamera, itu dalam artian dalam tanda kutip baik atau bagus di depan kamera. Harapannya ya pasti kondisi ini segera berlalu supaya kita bisa sama-sama dengan semua jemaat berkumpul di dalam ibadah secara bersama-sama di gedung gereja, tidak kita melayani, kita bermain di mimbar, cuman di depan kita hanya ada kamera. Kita sangat rindu sekali untuk kembali seperti dulu. Iya, kalau dibilangin kangen pasti kangen banget ya. Harapan kita seperti yang selama ini kita doakan, badai cepat berlalu dan kita kembali beribadah seperti dulu, walaupun hal itu mungkin tidak akan seperti dulu lagi. Tapi kita percaya kita akan ketemu lagi, kita akan beribadah lagi walaupun dengan kondisi dan situasi yang berbeda. Tapi satu yang kita harus ingat bahwa setiap kita merindukan ibadah untuk sama-sama lagi, dan biarlah suasana yang seperti dulu, kita menyembah bersama-sama, kita bernyanyi, bertepuk tangan, mengangkat tangan, itu akan kita alami kembali. Dan sebagai worship leader juga ada satu ketika jemaat mempunyai respon, ya kita juga ketika jemaat semangat, kita tambah semangat gitu untuk melayani gitu. Nah, oleh sebab itu mari sama-sama kita berdoa supaya badai ini cepat berlalu, kita kembali boleh beribadah lagi, bertemu lagi, dan saya percaya kerinduan saudara juga menjadi kerinduan kita semua. Itulah tadi kisah di balik layar, teman-teman yang melayani di vokal, musik, dan multisound. Pandemik ini nggak boleh bikin kita menyerah, pandemik ini nggak boleh bikin kita berhenti melayani Tuhan. Tuhan yang beserta dengan kita jauh lebih besar dari apapun yang terjadi. Stay safe, stay healthy, tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.